Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelumnya, perkenalkan, saya lalu Andika Juniadi Pratama, rekan saya Mahmudah, Lina Mariana, dan Andika Pringgadani. Materi yang akan kami presentasikan adalah prinsip-prinsip belajar dan asas pembelajaran. Materinya sebagai berikut. Prinsip-prinsip belajar dan asas pembelajaran. Salah satu tugas guru adalah mengajar. Dalam kegiatan mengajar ini, tentu saja tidak dapat dilakukan sembarangan, tetapi harus menggunakan teori-teori dan prinsip-prinsip belajar tertentu agar bisa bertindak secara tepat. Dalam perencanaan pembelajaran, prinsip-prinsip belajar dapat mengungkap batas-batas kemungkinan dalam pembelajaran, pengetahuan tentang teori, dan prinsip mengajar dapat membantu guru dalam memilih tindakan yang tepat. Guru dapat terhindar dari tindakan-tindakan yang kelihatannya baik, tetapi nyatanya tidak berhasil meningkatkan kegiatan belajar siswa. A. Prinsip-prinsip belajar. Dari berbagai prinsip belajar tersebut, beberapa prinsip yang relatif berlaku umum yang dapat kita pakai sebagai dasar dalam upaya pembelajaran, baik bagi siswa yang upaya untuk meningkatkan belajarnya maupun bagi guru yang dalam upaya untuk meningkatkan mengajarnya. Prinsip-prinsip itu berkaitan dengan perhatian, motivasi, keaktifan, keterlibatan langsung atau berpengalaman, pengulangan, tantangan, balikan, dan penguatan, serta perbedaan individual. 1. Perhatian dan motivasi. Perhatian merupakan peranan yang penting dalam kegiatan belajar. Dari kajian teori belajar, pengolahan informasi terungkap bahwa tanpa adanya perhatian, tidak akan mungkin terjadinya belajar. Dari Gage dan Berliner. Apabila bahan pelajaran itu dirasakan sebagai sesuatu yang dibutuhkan, diperlukan untuk pelajaran lebih lanjut, atau diperlukan dalam kehidupan sehari-hari, akan meningkatkan motivasi untuk mempelajarinya. Motivasi adalah tenaga yang menggerakkan dan mengarahkan aktivitas seseorang. Motivasi dapat dibandingkan dengan mesin dan kemudi pada mobil. Menurut Gage dan Berliner, 1984 atau 372. Motivasi dapat merupakan tujuan dan alat pembelajaran. Sebagai tujuan, motivasi merupakan salah satu tujuan dalam mengajar. Sebagai alat, motivasi merupakan salah satu faktor, seperti halnya inteligensi dan hasil belajar sebelumnya, yang dapat menentukan keberhasilan belajar siswa dalam bidang pengetahuan, nilai-nilai, dan keterampilan. Motivasi mempunyai kaitan yang erat dengan minat. Motivasi yang mempunyai minat dengan suatu bidang studi tertentu cenderung tertarik perhatiannya. Dengan demikian, timbul perhatian untuk mempelajari bidang studi tersebut. Motivasi juga dipengaruhi oleh nilai-nilai yang dianggap penting dalam kehidupannya. Motivasi dapat bersifat internal, yang artinya datang dari dirinya sendiri. Dapat juga bersifat eksternal, yakni datang dari orang lain, dari guru, orang tua, teman, dan sebagainya. Motivasi juga dibedakan atas motif intrinsik dan motif ekstrinsik. Motif intrinsik adalah tenaga pendorong yang sesuai dengan perbuatan yang dilakukan. Sedangkan motif ekstrinsik adalah tenaga pendorong yang ada
di luar perbuatan yang dilakukannya, tetapi menjadi penyertanya. Kedua, keaktifan. Belajar tidak bisa dipaksakan oleh orang lain dan juga tidak bisa dilimpahkan kepada orang lain. Belajar hanya akan terjadi apabila anak aktif mengalami sendiri. John Dewey misalnya mengemukakan bahwa belajar adalah menyangkut apa yang harus dikerjakan siswa untuk dirinya sendiri. Maka inisiatif harus datang dari siswa sendiri. Guru sekedar pembimbing dan pengarah. Menurut teori kognitif, belajar menunjukkan adanya jiwa yang sangat aktif. Jika mengolah informasi yang kita terima, tidak sekedar menyimpan saja tanpa mengadakan transformasi. Ketiga, keterlibatan langsung atau berpengalaman. Edgar Dale dalam penggolongan pengalaman belajar yang dituangkan dalam kerucut pengalamannya mengemukakan bahwa belajar yang paling baik adalah belajar melalui pengalaman langsung. Dalam belajar melalui pengalaman langsung, siswa tidak sekedar mengamati secara langsung, tetapi ia harus menghayati, terlibat langsung dalam perbuatan dan bertanggung jawab terhadap hasilnya. Sebagai contoh, seseorang yang belajar membuat tempe yang paling baik apabila ia terlibat langsung dalam pembuatan, bukan sekedar melihat bagaimana cara orang membuat tempe, apabila hanya sekedar mendengar bagaimana cara orang membuat tempe. Pengulangan. Teori psikologi daya melatih daya-daya yang ada pada manusia yang terdiri dari atas daya mengamat, menanggap, mengingat, menghayal, merasakan, berpikir, dan lain-lain. Teori psikologi asosiasi. Belajar ialah pembentukan hubungan antara stimulus dan respon, dan pengulangan terhadap pengalaman-pengalaman itu memperbesar peluang timbulnya respon benar. Teori psikologi conditioning. Belajar merupakan pembentukan hubungan stimulus yang dikondisikan. 5. Tantangan. Teori medan dari Kurzlewin mengemukakan bahwa siswa dalam situasi belajar berada dalam satu medan atau lapangan psikologis. Dalam situasi belajar, siswa menghadapi suatu tujuan yang ingin dicapai. Tetapi sesuatu terdapat hambatan, yaitu mempelajari bahan belajar. Maka timbullah motif untuk mengatasi hambatan itu, yaitu dengan mempelajari bahan belajar tersebut. Balikan dan penguatan. Prinsip belajar yang berkaitan dengan balikan dan penguatan terutama ditekankan oleh teori belajar operant conditioning dari B.F. Skinner. Kalau pada teori conditioning yang diberi kondisi adalah stimulasinya, maka pada operant conditioning yang diperkuat adalah responnya. Siswa akan belajar lebih bersemangat apabila mengetahui dan mendapatkan hasil yang baik. Apabila hasil yang baik akan berpengaruh baik bagi usaha belajar selanjutnya. Perbedaan individual. Siswa merupakan individual yang unik, artinya tidak ada dua orang siswa yang sama persis, entah itu dari segi psikis, kepribadian, dan sifatnya. Perbedaan individual inilah yang berpengaruh pada cara dan hasil belajar siswa. Karenanya, perbedaan individu perlu diperhatikan oleh guru dalam upaya pembelajaran.